Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nani Sunarmi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait mata kuliah pengantar kosmologi. Nah, pada bab sebelumnya kita telah mempelajari beberapa topik terkait dengan teori relativitas khusus. Jadi kita telah mempelajari terkait dengan pendekatan energetika, kemudian transformasi untuk energi dan momentum pada transformasi Lorentz. Nah, mohon maaf sebelumnya karena saya belum sempat membuat PPT pembelajaran begitu, tetapi kita akan tetap membahas materi kita dengan menggunakan buku dari Teori Relativitas dan Kosmologi yang ditulis oleh Dr. Engrinto Anugraha NQZ. Semoga dengan membahas buku ini ada banyak hal yang kita bisa pelajari di sana. Oke, kita mulai pembahasan kita melanjutkan subtema dari bab pertama. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan transformasi Lorentz energi EP dan juga pendekatan energetika. Kita akan melanjutkan terkait subbab yang selanjutnya, yakni 1.3 terkait dengan metode lain penurunan bentuk eksplisit besaran-besaran fisis relativistik. Ini ada pada halaman ke-15. Kita coba bahas ya. Kita coba bahas halaman 15 ya tadi. Nah, jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah pernah menyinggung bagaimana transformasi dari dua koordinat, yakni koordinat K dan koordinat K tilde. Nah, pada transformasi sebelumnya koordinat K itu adalah koordinat yang diam begitu, sedangkan koordinat K tilde adalah koordinat yang bergerak dengan kecepatan V. Kemudian asumsi kita sebelumnya pergerakan dari koordinat K tilde itu bergerak di arah sumbu X begitu. Nah, kemudian di akhir pertemuan itu kalau tidak salah kita sudah membahas bagaimana ketika koordinat kita ternyata koordinat K tilde ini bergerak dengan kecepatan sembarang dengan arah sembarang. Jadi permisalan kita kemarin adalah dinyatakan oleh persamaan ini. Jadi kita ingat kembali ya, karena ini nanti mempengaruhi pada pembahasan kita selanjutnya. Jadi pada transformasi koordinat K, pada transformasi koordinat K itu menghubungkan antara besaran energi dan momentum pada dua koordinat. Yang pertama yaitu koordinat K, kemudian koordinat K tilde. Nah, bagaimanakah transformasinya? Transformasinya itu ditunjukkan oleh persamaan 1.52 sampai dengan 154. Nah, kita bahas selanjutnya ya ini ketika nilai dari koordinat K ini, K tilde ini, dia bergerak dengan arah sembarang. Kemudian bagaimana bentuk transformasinya? Bentuk transformasinya akan ditunjukkan oleh persamaan 1.55 sampai dengan 1.57. Kemudian energinya ditunjukkan oleh 1.58 ini ya. Kemudian momentumnya ditunjukkan oleh ini. Nah, oh di sini kok ada simbol sejajar, P sejajar, di sini ada simbol P3 lurus. Jadi transformasinya nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transformasi untuk besaran begitu yang arahnya sejajar, yakni misalkan di sini adalah P yaitu momentum X ini bertransformasi dengan simbol P sejajar. Kemudian PY dan PZ ini bertransformasi menjadi P tegak lurus, sehingga nanti kita bagi menjadi dua besaran itu. Kemudian energinya bagaimana? Energi tildenya atau energi untuk koordinat K tilde itu didefinisikan sebagai energi dikurangi dengan perkalian momentum pada koordinat K dikalikan dengan vektor dari kecepatan kerangka K tilde dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau teman-teman ingat, ini sebenarnya tidak lain itu menyatakan besaran. Jadi besaran mana saja sih yang berada pada besaran K, kemudian besaran mana saja yang berada pada besaran K tilde. Jadi kalau teman-teman lihat besarannya, sebentar saya baca kan biar tidak terlalu kecil begitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman tamati, energi ini merupakan energi dari partikel. Jadi ini tidak lain adalah energi begitu ya, energi partikel. Nah, pada koordinat apa? Pada koordinat K. Terlalu besar. Kemudian di sini ada momentum ya. Momentum ini juga sama. Ini adalah momentum partikel pada kerangka K. Kemudian V ini adalah vektor dari kecepatan
Kecepatan siapa? Kecepatan dari koordinat K tilde. Jadi koordinatnya ada dua. Kalau kita gambarkan seperti ini, misalkan saja di sini ada koordinat begini ya. Ini adalah koordinat K. Kemudian ada koordinat lain yang bergerak terhadap K dinamakan koordinat K tilde. Nah, arahnya kemana? Arahnya sembarang. Pokoknya dia bergerak dengan sebesar vektor kecepatan V besar tertentu. Jadi apakah V besar ini pada satu sumbu? Bisa lebih dari satu sumbu. Jadi kalau teman-teman kemarin belajar di fisika modern, kita hanya mendekati dengan salah satu sumbu saja. Di materi ini nanti teman-teman mempelajari bahwa ternyata untuk vektor dari kerangka pengamat yang bergerak ini bisa jadi memiliki arah kecepatan sembarang. Nah, itu bagaimana? Kita gunakan dengan persamaan dari 155 ini sampai dengan 160. Nah, jadi besaran apa saja yang ditemukan di sini? Jadi E tilde itu adalah energi yang dimiliki ketika didapat dari pengamat K tilde. Kemudian itu adalah momentum juga yang dimiliki oleh kerangka K tilde. Nah, ini karena simbol vektornya diberi simbol vektor seperti ini. Jadi nantinya bagaimana menentukannya? Ya, di sini melibatkan perkalian titik antara momentum dari kerangka K dengan kecepatan dari vektor kecepatan dari K tilde. Kemudian besarnya kecepatan dari kerangka K dibagi dengan C kuadrat. Jadi semoga teman-teman tidak bingung begitu ya, karena di sini beberapa simbolnya memang terlihat sama tetapi beda maknanya. Kemudian bagaimana dengan momentum tegak lurusnya? Momentum tegak lurusnya sama. Jadi transformasi momentum tegak lurusnya sama. Nah, ini untuk nilai dari energi dan momentumnya. Nah, kita coba bahas lagi. Kemudian bagaimana ketika karena K bergerak terhadap K tilde dengan kecepatan v, maka transformasi balik. Jadi misalkan ini yang diketahui adalah besarnya energi dari pengamat yang bergerak atau kerangka yang bergerak. Kemudian kita ingin mengetahui berapa energi yang dimiliki atau berdasarkan hasil pengamat yang diam pada koordinat K, maka yang kita gunakan adalah persamaan 1.61 sampai dengan 1.63. Nah, ini yang nanti teman-teman juga gunakan begitu ya, semoga tidak bingung. Jadi transformasinya dibalik atau secara mudahnya ya dari persamaan 1.58 ini kemudian dirubah menjadi persamaan dari 1.61. Kemudian momentumnya bagaimana? Momentumnya juga sama, kita transformasi berdasarkan persamaan 1.59. Kemudian besarnya energi E tilde. Nah, ini adalah besarnya energinya. Jadi berapakah besar energi menurut pengamat yang bergerak begitu ya dalam kerangka K tilde? Maka besar energinya bisa kita simbolkan E tilde sama dengan MC kuadrat dibagi dengan akar 1 min V aksen kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat dalam kurung MC kuadrat akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurangi M V dot V besar, begitu 1 min V kuadrat C kuadrat. Nah, kemungkinan ada yang bertanya, Bu, di sini kok ada simbol V besar, ada simbol V kecil. Jadi V besar itu menunjukkan, begitu ya, V besar itu menunjukkan kecepatan dari kerangka K tilde yang bergerak. Sedangkan ketika V kecil itu biasanya untuk menunjukkan partikel yang bergerak. Jadi bisa jadi misalkan dalam kasus kita itu seperti ini. Jadi misalkan kerangka saya tadi adalah ada kerangka K, kemudian K tilde sama-sama mengamati satu partikel yang bergerak, begitu ya. Nah, misalkan sama-sama mengamati partikel yang bergerak. Nah, partikel yang bergerak ini ternyata memiliki kecepatan sebesar V terhadap kerangka 1. Nah, atau terhadap kerangka K. Sehingga nilai dari V inilah yang masuk pada persamaan ini.
Jadi V ini adalah kecepatan yang diperoleh, begitu ya, kecepatan partikel yang diperoleh berdasarkan kerangka K atau pengamat yang diam. Nah, bagaimana nanti untuk pengamat yang bergerak? Juga sama, tinggal diketahui dengan dihitung dengan menggunakan persamaan 1.61, 1.62 dan persamaan sebelumnya. Nah, dari bentuk ini misalkan ternyata partikel yang kita ingin ketahui itu ternyata energinya sebesar C atau V sama dengan C, gitu ya. Maka V aksen juga sama dengan C. Nah, berarti kecepatan cahaya di semua kerangka acuan inersia itu memiliki nilai yang invarian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di sini. Jadi kalau berdasarkan kerangka E tilde kan tadi besarnya nilai energinya seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita jabarkan begitu menggunakan persamaan sebelah kanannya. Nah, ternyata ketika teman-teman begitu memasukkan nilai dari V aksen dan V itu sama dengan C, maka kiri kanan itu memiliki nilai yang sama atau invarian. Nah, karena nilainya invarian ya maka tidak lain dia sama dengan dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan ini cara membuktikannya bagaimana? Membuktikannya tinggal kita masukkan saja. Misalkan ini kita masukkan C kuadrat, maka 1 min C kuadrat dibagi C kuadrat. Ini dirinya sendiri kan? Ini juga sama, C kuadrat dibagi C kuadrat. Ini juga dirinya sendiri. Ini C kuadrat. Kenapa C kuadrat? Tadi kan dimasukkan dengan nilai C ya. Berarti C kuadrat per C kuadrat ini juga dirinya sendiri. Ini juga sama, maka nilainya di ruas kiri 1, di ruas kanan 1, atau kita bisa bilang bahwa kecepatan cahaya itu di koordinat apapun begitu nilainya invarian sama dengan nilai C. Nah, didasarkannya dari mana? Didasarkannya dari rumus energi si benda kita anggap dengan cahaya yang bergerak, begitu ya. Jadi nilainya invarian. Nah, materi selanjutnya adalah akibat dari persamaan ini. Nah, ada besaran yang kita ketahui. Jadi ada nilai dari sepergama aksen sama dengan sepergama 1 min V dot V besar per C kuadrat. Nah, kemudian kita tinggal tukar begitu kiri kanannya, maka kita akan ketemu persamaan 1.67. Bagaimana cara merubah dari satu persamaan 1.66 menjadi satu persamaan 67? Ya tinggal seperti ini saja. Kiri kanan kita tukar posisinya. Jadi selain gamma ini, jadi kalau ini selain gamma kita tukar semuanya ke dalam ruas kiri. Karena letaknya pembagi maka saya tukar di ruas kiri menjadi pengali. Berarti gamma begini ya, 1 min V kecil begini dot V besar ya. Kemudian per C kuadrat seperti ini, itu sama dengan gamma aksen pindah ruas ke kanan per gamma. Nah, ini yang tidak lain akhirnya berubah menjadi persamaan 1.67. Nah, setelah itu kita masukkan lagi ke persamaan 1.63. 1.63 menunjukkan apa? Coba kita lihat 1.63. Nah, 1.63 itu ternyata menunjukkan momentumnya. Nah, karena menunjukkan momentumnya, berarti, nah, untuk komponen momentum yang tegak lurus, maka kita peroleh momentum itu kan rumusnya sama dengan gamma dikalikan mv, begitu ya. Maka ya gamma aksen dikalikan mv ini sama dengan gamma mv tegak lurus. Nah, V tegak lurus akhirnya kita bisa definisikan. Jadi momentum tegak lurusnya memang sama, tetapi ingat ketika momentum tegak lurusnya sama belum berarti bahwa kecepatannya dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan kerangka yang diam itu sama. Jadi persamaan 1.69 ini sebenarnya menunjukkan bagaimana kecepatan, begitu ya, kecepatan partikel yang dihitung berdasarkan pengamat yang bergerak. Jadi ini merupakan kecepatan dari partikel Jadi kecepatan partikel berdasarkan pengamat, begitu ya. Pengamat di K tilde. Pengamatnya bergerak sebesar kecepatan V besar. Kenapa bergeraknya sebesar kecepatan V besar? Ya karena pengamatnya kan pada koordinat K tilde. Sedangkan V tegak lurus di sini adalah kecepatan berdasarkan pengamat yang diam.
diamnya di mana? Diamnya ada di koordinat K. Jadi ini merupakan kecepatan untuk pengamat yang ikut bergerak begitu pada koordinat K tilde, sedangkan V tegak lurus yang ini adalah untuk pengamat yang diam pada pada koordinat K atau koordinat yang diam. Kemudian untuk komponen momentum sejajarnya gimana? Nah, menggunakan persamaan yang tadi kita masukkan kembali. Nah, berarti momentum yang sejajar itu tidak lain gamma aksen. Jadi gamma aksen itu simbol gamma untuk koordinat yang bergerak. Jadi ini itu tidak lain adalah momentum begitu ya, momentum tegak lurus untuk P tilde atau momentum yang sejajar gitu berdasarkan koordinat K tilde. Nah, rumusannya bagaimana? Rumusannya adalah gamma dikalikan gamma ini gamma ya, cara bacanya memang sama, gamma dikalikan dengan dalam kurung gamma mv yang sejajar dikurangi v besar ya, gamma mc kuadrat per c kuadrat, atau kita sederhanakan, ini c nya bisa kita sederhanakan begini ya, maka ketemulah gamma kali gamma m v sejajar dikurangi v besar. Nah, ini adalah kecepatan pada arah sejajarnya, ini adalah kecepatan untuk koordinat yang bergerak. Ini 1.67. Nah, sehingga kita peroleh ternyata V sejajar itu memiliki persamaan 1.71. Jadi, Bu, saya masih bingung kok di sini ada partikel yang bergerak dengan sejajar dengan tegak lurus, itu maksudnya bagaimana? Nanti kita coba terapkan kasus ini pada soal latihan nomor 1, karena pada soal latihan nomor 1 itu ada kasus di mana ketika kerangka acuan itu bergerak sejajar ya, sejajar dengan partikel, ada juga ketika kerangka acuan bergerak tegak lurus terhadap partikel. Jadi nanti persamaan dari pembahasan kita ini akan kita terapkan begitu ya. Kita pelan-pelan kita terima dulu materinya. Kemudian menggunakan dengan kaidah penjumlahan kecepatan di atas, maka turunan begitu dari koordinat CT R vektor R dan atau CT, kemudian CT tilde, kemudian koma R tilde bagaimana menurut resep. Nah, kita terapkan. Nah, ingat koordinat ini adalah koordinat pada kerangka K. Jadi kalau teman-teman baca buku ini, teman-teman perlu ingat, jadi transformasi untuk koordinat yang bergerak dia simbolkan dengan besaran yang selalu ada simbol tildenya di atasnya. Jadi ini adalah simbol tildenya. Kemudian tanda garis ini menunjukkan vektor begitu ya. Waktu itu skalar, makanya tidak ada garis atasnya, tapi posisi itu dia merupakan besaran vektor. Kemudian di sini ada simbol tilde. Artinya ini adalah besaran bagi kerangka yang bergerak atau kerangka kedua. Kerangka kedua siapa? Ya K tilde. Sedangkan besaran ini adalah besaran untuk kerangka yang diam. Kerangka yang diam siapa? Yang kerangka yang diam adalah kerangka K. Kemudian kita definisikan. Nah, kita ingat bahwa kecepatan itu adalah turunan begitu ya, turunan dari posisi terhadap waktu. Jadi kalau saya mau mencari kecepatan pada koordinat K, maka ya kecepatannya tidak lain adalah turunan dari posisinya terhadap waktu. Nah, penulisan seperti ini tuh sebenarnya menuliskan dengan cara koordinat vektor 4-nya. Jadi kalau di dalam koordinat vektor 4 itu kita kan memiliki 3 koordinat ruang. Jadi 3 koordinat ruang. Jadi kalau teman-teman ingat vektor 4 ya, vektor 4 itu untuk posisi itu menunjukkan ada 3 koordinat ruang. Nah, jadi koordinat ruangnya siapa? Ya X, Y, Z, ini koordinat ruang, dan juga 1 koordinat waktu. Koordinat waktu. Waktunya siapa? Waktunya sebenarnya ya CT ini. Jadi kalau dituliskan biasanya adalah misalkan seperti ini. Bisa X0, X M. Dengan nilai M berapa? M bisa nilainya adalah 1, 2, dan 3 seperti ini. Nah, pada kerangka ini dia maksudnya adalah menuliskan posisinya dan juga waktunya. Itu ya, semoga tidak bingung. Nah, ini tadi kita kembali lagi, vektor kecepatannya didefinisikan sebagai turunan pertama dari posisi terhadap
waktu. Nah, bagaimana untuk kerangka K tilde? Nah, kecepatan pada kerangka K tilde juga sama, yaitu turunan posisinya terhadap waktunya. Tapi waktunya yang mana? Waktunya adalah T tilde. Apakah T tilde ini beda dengan T? Beda. Jadi jangan disamakan begitu ya, bahwa waktunya untuk dua kerangka ini sama. Waktu itu dalam pembahasan kita di hukum Newton begitu ya, waktu dianggap suatu besaran yang konstan pada kerangka apapun. Tapi pada bahasan untuk gerak relativistik, waktu itu merupakan besaran yang ikut berubah. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kerangka T atau nilai waktu pada dua kerangka itu memiliki nilai yang sama. Makanya di sini disimbolkan yang pertama menggunakan T biasa, yang kedua menggunakan T tilde. Ingat, saya ingatkan kembali, tilde di sini adalah simbol untuk semua besaran yang berada pada koordinat atau kerangka K tilde. Kemudian kita lanjutkan. Untuk transformasi kecepatan tegak lurus, maka diperoleh. Nah, ini misalkan kali ini kan tadi kecepatan yang sejajarnya. Bagaimana untuk komponen tegak lurus? Nah, komponen untuk tegak lurus ya kita masukkan seperti ini. Jadi D per D tilde terhadap R tilde itu tidak lain adalah DR tegak lurus dibagi dengan 1 DT gamma ini. Nah, dengan berlakunya simetri terhadap gerak panjang tegak lurus V, maka vektor koordinat tegak lurusnya kita peroleh. Ternyata nilainya adalah sama. Jadi posisi untuk si vektor koordinatnya itu besarnya sama. Kemudian, nah, kita coba masukkan. Karena dia nilainya sama, maka turunannya juga sama, ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa dt tilde tidak lain adalah sama dengan dt dikalikan dengan gamma dalam kurung 1 min v dot v besar per c kuadrat atau gamma, dt-nya masuk ke dalam dikalikan ya, dikurangi dengan dr dot v c kuadrat. Loh Bu, di sini kok tiba-tiba muncul dr. Nah, di sini kok tiba-tiba muncul dr. Padahal di sini v, ya. Kok bisa jadi dr dari mana, Bu? Nah, teman-teman perlu ingat, jadi di sini ada dt masuk ke dalam yang pertama ya, mengenai angka 1 kan jadi ini. Nah, ketika dt ini kena di yang pertama ini, vektor v kecil ini, maka dia tidak lain berubah begitu ya, kecepatan dikalikan selang waktu itu tidak lain adalah merupakan nilai dari dr. Tadi kan kita menyimpulkannya begini ya, vektor kecepatan tidak lain adalah dr per dt. Lah kalau saya ketemunya begini, vektor kecepatan dikalikan dt tidak lain ya sama dengan dr. Nah, ini yang akhirnya masuk di sini dan berubah menjadi dr. Kemudian dotnya masih sama, dot v besar per c kuadrat. Oke. Terus kemudian kenapa kok dikenainya terhadap v kecil, Bu, tidak v besar? Nah, v kecil ini adalah kecepatan partikel. Nah, ini kan kecepatan yang memang ini, kecepatan atau geraknya yang kita tamati. Sedangkan v besar ini kan untuk koordinat. Maka turunan dt ini ya kita kenakannya terhadap v kecil ini, bukan v besar. Begitu jawabannya ya. Semoga paham. Terus kemudian untuk syaratnya adalah T sama dengan T tilde sama dengan 0. Kemudian R tidak lain adalah 0. Maka integrasi bersama di atas memberikan transformasi untuk koordinat T, ya ini. Jadi ketika kita memberikan selang waktunya ternyata T sama dengan T tilde sama dengan 0, dengan R juga sama dengan 0. Kita masukkan pada persamaan ini ya. Maka kita taunya ya T tilde begitu tidak lain adalah gamma T kecil min R titik V besar per C kuadrat. Jadi untuk kondisi 00 maka nilainya 0. Ya paling gampang itu tinggal kita integralkan sebenarnya ya. Ini diintegralkan begitu untuk T sama dengan 0 sampai dengan T begini, T tilde begini. Terus yang di sini transformasinya juga sama. Transformasinya karena ini dt, satunya dt ya, maka integralnya ini terhadap dt. Ini juga diintegralkan terhadap t sama dengan 0, t begini ya. Terus yang r diintegralkannya terhadap siapa? Integralnya terhadap r sama dengan 0 sampai dengan r. Maka nilainya karena yang batas bawahnya 0 semua, maka ya tinggal kita substitusikan batas atas saja, tinggal t tilde, kemudian dt menjadi t, kemudian dr menjadi r, sama seperti ini. Semoga paham ya. Diulang-ulang kalau memang teman-teman masih merasa bingung.
Terus kemudian, nah, transformasi kecepatan sejajar bentuknya dapat dituliskan menjadi dr tilde per dt tilde. dr tilde dibagi dt tilde. dt tilde didapat dari mana? Didapatnya dari persamaan 1.77. Jadi dt tilde ini kita dapat dari persamaan 1.77. Kita masukkan di sini ya. Gamma dt, kemudian dalam tanda kurung 1 min v dot v besar per c kuadrat. Kemudian untuk r sejajarnya berarti r vektor r koordinat k tilde tidak lain ya d vektor koordinat r dalam koordinat k tilde. Itu rumusnya kok bisa berubah seperti ini persamaannya. Loh Bu, ini kok bisa berubah seperti ini Bu? Ini dapatnya dari mana? Oke, jadi untuk tahu penjabaran persamaan dari 1.79, nah teman-teman ingat kembali persamaan dari kecepatan sejajar. Jadi persamaan kecepatan sejajar yang diperoleh pada persamaan 1.71. Jadi kalau kita tulis di sini, sebentar. Nah, jadi berdasarkan persamaan 1.71 begini ya. 1.71 kan kita peroleh persamaan untuk kecepatan sejajar begitu, sejajar begini. Ini tidak lain adalah sama dengan V kecil begitu dikurangi dengan V besar per dalam tanda kurung 1 V kecil dot V besar ya, ini vektornya, kemudian per C kuadrat. Nah ini yang kemudian kita coba transformasikan untuk mengetahui persamaan dari posisinya. Jadi ketika teman-teman mengingat bahwa V ini ya, V kemudian ini kan tidak lain adalah turunan dari posisinya pada koordinat K tilde ya, diturunkan terhadap posisinya waktunya terhadap K tilde seperti ini. Nah ini yang kemudian kita masukkan menjadi persamaan ini. Nah selain itu V di sini kan tidak lain juga posisi R atau posisi partikel. Nah, jadi sebelah kirinya, atau kita coba buka lembar baru begitu ya, agar lebih bisa menjabarkan. Nah, semoga tetap terlihat. Kita coba agak tengahkan tulisan kita. Nah, seperti ini kelihatan ya, tetap di tengah ya. Nah, persamaan 1.79 kita coba jabarkan di sini. 1.79. 1.79. Oke. Jadi kita perolehnya dulu, kita ingat persamaan 1.71 tadi adalah V kecil kemudian tilde itu sama dengan V kecil begini dikurangi dengan V besar ya, per 1 min V kecil dot V besar per C kuadrat. Kemudian kita ingat ini tidak lain adalah D begini ya, posisi tildenya terus dibagi dengan selang waktunya dt begini. Nah ini tidak lain, ini kan juga sama, ini tidak lain adalah dari turunan dari sejajarnya, posisi sejajarnya begitu ya, berarti ini dr. Nah dikurangi dengan VDT dibagi dengan dt. Nah cuman teman-teman ingat tilde, dt tilde tadi kan persamaannya adalah ini. Nah ini, maka ya kalau kita masukkan dt tilde tidak lain ya gamma begini 1 min V kecil V besar dot per C kuadrat. Ini yang teman-teman dapat dari persamaan 1.79. Jadi kita dapat ini ternyata berarti persamaan untuk nilai R sejajar pada koordinat K tilde untuk 1.80 ya, tinggal kita ambil suku bagian atas ini saja. Nah jadi kita ambil suku bagian atas ini saja. Oke, semoga teman-teman paham ya dan tidak bingung dengan penjabaran ini. Jadi akhirnya kita peroleh ini persamaan posisinya berarti sama dengan dr sejajar untuk vektor posisi pada koordinat K tilde itu tidak lain ya gamma dikalikan dengan dr sejajar dikurangi VD
T. Dengan menerapkan syarat awal di mana T sama dengan T tilde sama dengan 0, di mana posisi awalnya untuk semuanya R sejajar maupun R sejajar pada koordinat K, maka ketemunya juga 0. Nah, barulah kita peroleh hubungan, begitu ya, hubungan posisi antara koordinat K dengan koordinat K tilde. Jadi hubungan posisinya dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan persamaan 1.81, sehingga gabungannya di akhir kita peroleh posisi akhir dari suatu partikel. Jadi kalau membaca persamaan 1.89 ini maknanya adalah seperti ini. Jadi R vektor L tilde ini menyatakan posisi partikel berdasarkan koordinat K tilde. Itu bisa kita peroleh dengan cara bagaimana? Dengan cara mengetahui posisi partikel berdasarkan koordinat K ditambah dengan gamma min 1 dikalikan vektor posisinya didotkan, ya ini dot produk dengan V besar, kemudian dikalikan V besar per V kuadrat dikurangi gamma VT. Jadi diperolehnya dengan cara seperti ini. Nah, suku ini didapatnya dari mana? Suku ini didapatnya dari suku tegak lurus dan suku sejajarnya. Jadi vektor R 1.82 ya. 1.82. Kok 1.82? 182 penghapus. Nah, oke. Jadi 1.82 itu tidak lain seperti ini. Jadi koordinat R tilde itu sebenarnya tersusun dari R ini sejajar ditambah dengan suku yang tegak lurus. Suku yang tegak lurus. Nah, jadi suku sejajarnya itu diperoleh dari persamaan 181. Ini diperoleh dari 181. Dan yang tegak lurus didapat dari mana? Coba teman-teman lihat sebelumnya. Jadi suku tegak lurusnya tadi sudah diperoleh dari 1.75. 1.75. Kemudian tinggal dijumlahkan. Jadi dijumlahkan saja. Suku R sejajarnya tadi ketemunya adalah ini. Tidak lain memuat suku R sejajar min VT, begitu ya. Kemudian ditambahkan ini. Oke, semoga teman-teman paham ya dan tidak bingung. Loh, ini kok dapatnya begini? Kok beda ya, Bu? Kok nggak cuma tinggal ini ditambahkan tegak lurus? Nah, karena R tegak lurusnya ini ternyata dinyatakan di dalam posisi R. Ini juga dinyatakan dalam posisi R. Nah, R sendiri bagaimana? R sendiri untuk koordinat K itu tidak lain sama dengan R sejajarnya dia. Ya, yang biasa ditambah dengan R tegak lurusnya pada koordinat ini. Ingat loh ya, ada simbol tilde-nya, ini artinya adalah koordinat K. Simbol biasa ini tanpa tilde itu artinya koordinat pada K biasa, ini pada K tilde. Jadi ini adalah koordinat K tilde, ini adalah koordinat K. Gini, nah ya. Kemudian, nah cara mencarinya gimana? Tinggal kita substitusikan. Oke, kita coba terapkan latihan kita tadi pada contoh soal berikut. Sebuah pesawat antariksa dilihat dari bumi sedang bergerak ke timur dengan kecepatan VP adalah 0,6 CI dan dalam waktu 5 detik akan bertabrakan dengan sebuah komet yang sedang bergerak ke arah barat dengan kecepatan VK adalah negatif 0,8 CI. Nah, yang perlu teman-teman ingat di sini adalah kita perlu mendeskripsikan dulu manakah kerangka K dan manakah kerangka K tilde. Jadi kerangka K adalah kerangka yang diam. Jadi asumsinya di sini kan ada pesawat, bumi dan komet. Maka yang diam itu siapa? Yang diam berarti adalah bumi. Maka kerangka bumi ini yang kita sebut dengan kerangka K. Kemudian, nah pesawat ini kan bergerak terhadap bumi dengan kecepatan tertentu. Kemudian mengamati, begitu ya. Nah, karena pesawat ini bergerak dengan kecepatan tertentu dan mengamati komet, maka
kerangka pesawat ini kita anggap sebagai kerangka K tilde. Kemudian, nah, karena pesawat ini menjadi kerangka K tilde, maka kecepatannya itu tidak lain menjadi V besar dalam perumusan kita sebelumnya. Nah, terus kemudian V kecilnya siapa? V kecil adalah kecepatan yang dimiliki oleh objek terhadap pengamat di bumi atau kerangka K. Maka di sini, nah, kecepatan komet inilah yang menjadi V kecil. Nah, kemudian mari teman-teman ingat kembali dari soal yang pertama ini, soal A dilihat dari pesawat antariksa, berapakah kecepatan komet mendekatinya. Kemudian menurut pilot pesawat antariksa tersebut berapa waktu yang tersedia untuk menghindari tabrakan. Nah, kita coba lihat, tadi sudah saya jelaskan ya. Maka V pesawat itu menjadi V besar. Kemudian kerangka diamnya adalah K, kerangka bergeraknya K tilde-nya adalah pesawat. Nah, kita coba jabarkan dulu persamaannya. Kita aktifkan pensilnya. Nah, jadi dari persamaan 1.71 kalau tidak salah, coba dibuka. Jadi persamaannya tadi kan ketemunya begini ya, sebentar. Kita buka kembali persamaan 1.71. Di sini ya, agar lebih tepat persamaan 1.71. Jadi kita peroleh tadi adalah V ya begini tilde, itu tidak lain adalah V dikurangi V besar 1 min V dot V besar begini vektor per C kuadrat. Nah, karena ini miliknya komet, maka kita tamati komet. Ini komet, ini komet. Nah, ini punyanya siapa? Ini adalah kecepatan komet menurut komet. Ya, menurut si kerangka K tilde. Sedangkan ini menurut kecepatan komet menurut kerangka K. Nah, jadi perlu diperjelas nih, gerakannya kan terjadi pada sumbu I semua. Jadi pesawat bergerak pada sumbu I, kemudian komet juga bergerak pada sumbu I. Maka kita katakan gerak antara komet dan pesawat ini sejajar. Maka kita bisa berikan simbol sejajar pada persamaan ini. Nah, seperti ini. Nah, oleh karena itu menjadi persamaan seperti ini. Cuman saya perlu koreksi ya di sini teman-teman. VK-nya sudah benar 0 minus 0,8 C, kemudian dikurangi kecepatan pesawat 0,6 C. Ini totalnya berarti menjadi ini dan ini menjadi negatif 1,4 begini ya C. Kemudian yang bagian bawah, nah ini saya perlu koreksi. Jadi berdasarkan penjabaran aslinya di sini kan tanpa tanda negatif begini ya. Ini harusnya tidak menggunakan tanda negatif, jadi harusnya tetap positif. Jadi yang tepat itu kalau kita masukkan itu menjadi seperti ini. Jadi negatif 0,8 C dikurangi 0,6 C dibagi dengan 1 dikurangi 0,8 negatif seperti ini ya. Kemudian dikali 0,6 seperti ini dibagi C kuadrat. Ingat ini ada C, saya keluarkan menjadi C kuadrat di luar. Oke, seperti ini. Nah, ini tidak lain kan menjadi agar lebih bagus. Nah, seperti ini tidak lain kan negatif 1,4. Oh ya, jangan lupa ini koordinatnya itopi ya. 1,4 dibagi dengan 1,48 begini ya. Ini itopi. Kemudian C-nya kan tadi sudah saya coret. Nah, inilah ketemu negatif 0,946 CI topi. Nah, seperti ini. Jadi yang tepat ini tidak menggunakan tanda negatif. Jadi ini tanpa tanda negatif. Kemudian, nah soal kedua itu apakah bisa pesawat tersebut menghindari tabrakan? Dengan menggunakan dilatasi waktu dapat ditentukan waktu yang tersedia bagi pilot untuk menghindari tabrakan. Jadi faktor dilatasi waktu adalah gamma tidak lain 1 minus ini. Nah, ini didapatnya dari persamaan mana? Kita ingat kembali. Jadi persamaan gamma itu tidak lain kan 1 dikurangi dari V kuadrat per C kuadrat. Nah, V ini adalah kecepatan komet. Maka kecepatan komet berapa? Ya, kecepatan komet adalah 0,6. Jadi kalau kita masukkan ya menjadi 1 dikurangi 0,6 C begini. Ini dikuadratkan dibagi dengan C kuadrat.
Nah, kemudian ini pangkatnya adalah setengah. Jadi ini ada pangkat setengahnya. Nah, kemudian negatif ya. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang kemudian teman-teman dapat menjadi persamaan ini. Nah, jadi tidak lain 1 dikurangi 36 ya, 0,36 begini. Ini pangkatnya adalah minus setengah, atau ini adalah 0,64 ya, 0,64 begini pangkat minus setengah. Pangkat minus setengah ini tidak lain adalah 0,8 begitu ya. 64 itu kan sama dengan 6 pangkat 2. Nah, ini tapi pangkat minus setengah. Kalau dibalik bagaimana? Kalau dibalik ini kan menjadi 10 dibagi 8 begini ya. Ini 1,25. Semoga teman-teman paham, tidak terlalu sulit. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah tahu faktor dilatasi waktunya adalah 1,25, kemudian kita hitung delta T aksennya. Jadi delta T dibagi dengan gamma. 5 detik dibagi 1,25. Maka kira-kira selang waktu yang diperlukan untuk tabrakan menurut pesawat itu adalah 4 detik, sedangkan selang waktu yang tadi disanukan adalah 5, berarti berkemungkinan masih bisa menghindari tabrakan. Oke, kita lanjutkan pokok pembahasan kita dengan subtema 1.3, yaitu metode lain penurunan bentuk eksplisit besaran-besaran fisis relativistik. Jadi metrik ruang waktu datar 4 dimensi metrik Minkowski yang digunakan dalam teori relativitas khusus itu muncul dari bentuk invarian metrik. Jadi kalau teman-teman lihat di sini itu sebenarnya tidak lain adalah bentuk pergeseran yang ditinjau dalam komponen vektor 4. Jadi vektor 4 kemarin kita sudah singgah. Jadi vektor 4 itu tidak lain adalah vektor, kalau untuk posisi berarti adalah 1 komponen waktu dan 3 komponen ruang. Jadi misalkan di sini ada ds begitu ya. Pergeserannya adalah ds tidak lain adalah di sini mu nu. Jadi mu, kita lihat rubah kursornya dulu ya biar lebih mudah. Nah, jadi di sini ada ds kuadrat tidak lain adalah mu, terus nu, eta, sorry. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan subbab 1.3, yaitu metode lain penurunan bentuk eksplisit besaran-besaran fisika relativistik. Jadi dalam metrik ruang waktu datar 4 dimensi atau metrik Minkowski yang digunakan dalam teori relativitas khusus, maka muncul bentuk invarian dari metriknya. Nah, pergeserannya itu dinyatakan dengan ds kuadrat, itu tidak lain adalah eta mu nu dx mu dx nu. Jadi nah, ini sama dengan tidak lain minus c kuadrat dt kuadrat plus dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat, atau minus c kuadrat dt kuadrat ditambah dr pangkat 2. Nah, dengan komponen koordinat 4 kontravariannya itu dirumuskan sebagai bentuk berikut. Jadi x mu itu tidak lain adalah x0 untuk suku ke-0 atau suku pertamanya suku waktu, kemudian xm ini adalah suku koordinat ruangnya. Ruangnya itu dimisalkan dengan ruang 1, 2, dan 3. Terus kemudian, nah 3 suku ini, x, y, z ini yang kemudian menjadi suku ruangnya, begitu ya, untuk waktunya adalah ct. Terus kemudian pada metrik persamaan 1.83 di sini, komponen tensor metrik rank 2 kovariannya adalah, nah ini, mereka hanya memiliki nilai ketika nilai mu dan nu-nya itu sama. Jadi misalkan 11, 22, 33. Nah, ini baru memiliki nilai sama dengan 1. Khusus untuk komponen bagian ruang ada suku negatif di sini ya. Kemudian, nah ketika dia tidak sama gimana mu nu-nya? Mu nu-nya ketika tidak sama maka nilainya 0. Nah, kalau digambarkan ya sebenarnya kalau digambarkan dalam bentuk metriknya tidak lain ya seperti ini. Jadi metrik mu nu-nya itu eta nu itu tidak lain ya seperti ini. Jadi min 1, kemudian 0, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 1, 0, kemudian yang terakhir adalah 0, 0, 0, 1. Seperti ini kira-kira bentuk metriknya. Nah, ini metrik dari
eta mu nu. Nah, kemudian sama seperti tadi, maka nilai ini hanya dimiliki bagian diagonalnya saja. Khusus untuk bagian eta 00 itu sebenarnya negatif 1, tapi ini negatifnya dimunculkan di sini agar nilainya sama dengan komponen yang lain sama dengan 1. Nah, bagian yang lain gimana? Selain baris dan kolomnya tidak sama, baris dan kolomnya tidak semua anggota lainnya memiliki nilai 0. Nah, kemudian pasangannya begitu ya, kalau ada kovarian biasanya pasti ada kontravarian. Nah, metrik rank 2 untuk kontravariannya, jadi kovarian itu biasanya dinyatakan dengan indeks bawah, jadi mu nu-nya letaknya di bawah. Sedangkan kalau kovarian biasanya disimbolkannya dengan indeks di bagian atas. Jadi besarnya sama, jadi hanya memiliki nilai ketika mu nu-nya punya nilai yang sama atau nilainya sama 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 seperti itu. Nah, nilainya berapa? Sama dengan 1. Nah, ketika mu nu tidak sama maka nilainya 0. Nah, ini cukup mudah dipahami ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian kaitannya waktu pribadi. Jadi kalau teman-teman baca itu ada istilah proper time begitu ya. Nah, kaitannya waktu pribadi dengan elemen garis S adalah ini. Jadi ds kuadrat itu tidak lain adalah min c kuadrat d tau kuadrat. Nah, ini sebenarnya dijabarkan dari persamaan ini tadi. Jadi komponen d tau itu tidak lain nanti memuat suku bagian di sini. Oke. Kemudian, nah, d tau-nya dapatnya dari mana? D tau-nya diperoleh dengan dt kuadrat dikurangi dengan 1/c kuadrat dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat. Atau teman-teman bisa jabarkan dari persamaan ini. Jadi kalau persamaan ini misalkan ini kan ds-nya tadi sama dengan d tau kuadrat minus c kuadrat. Sedangkan suku yang lain ini kan tidak memiliki komponen waktunya ya, berarti tinggal diberikan sepernya begitu. Makanya muncul di sini ya. Muncul seper di sini. Jadi seper c kuadrat. Nah, kalau ini saya kalikan ya akan kembali ke dalam bentuk ds yang sebelumnya. Kemudian diperkenalkan lagi vektor kecepatan 3-nya. Jadi nanti kita bedakan antara vektor dan skalarnya. Skalarnya siapa? Skalarnya adalah komponen yang memuat waktu. Kemudian, nah, vektornya itu yang mana? Ya 3 ruang tadi ya, space-nya tadi. Jadi XYZ-nya ini. Nah, kecepatannya bagaimana? Ya, kecepatannya tidak lain ya turunan dari posisinya terhadap waktu. Untuk koordinat X misalkan ya dx per dt. VY-nya untuk koordinat Y ya dy per dt, VZ dz per dt. Ini cukup mudah dipahami. Nah, dengan mensubstitusikan komponen kecepatan 3 ke dalam persamaan ini, persamaan d tau tadi ya, d tau kuadrat tadi, maka kita bisa dapatkan. Jadi dt kuadrat 1 min c kuadrat ini tetap, kemudian nah dx-nya ini dx kuadrat itu kan sama aja dengan ini ya, dx per dt kuadrat, dy per dt kuadrat, dz per dt kuadrat. Nah, kemudian dt-nya bisa dikeluarkan begitu, dt sama dengan 1 minus 1/c. Nah, ini menjadi vektor kecepatan. Nah, oke. Terus kemudian loh, di sini kok berubah seperti ini. Padahal di sini awalnya hanyalah dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat. Jadi kalau teman-teman ingat sebenarnya, nah, suku waktunya ini kan sebenarnya ada di luar di sini ya. Ada di luar di sini. Nah, kita mensubstitusikan dx-nya itu tidak lain adalah vdt kalau bingung. Jadi caranya dengan cara seperti ini. Misalkan saya tuliskan ya. Jadi ini vektor ini tadi, dx ini kita substitusikan. Jadi dx ini saya gantikan dengan vdx ya. Berarti dari sini, berarti kan kalau saya pengen dx itu tidak lain adalah vx dt seperti ini ya. Kemudian ini tidak lain adalah dy itu sama dengan vy dt. Kemudian yang ini adalah dz itu tidak lain adalah ini ya, vz dt begini ya. Terus kemudian kalau saya substitusikan di sini kan ada yang mengandung semua komponen ruang waktunya. Jadi saya masukkan ini kan boleh langsung dengan cara seperti ini. Berarti vx dt kuadrat ya. Ini menjadi vy dt kuadrat ditambah ini vz dt kuadrat. Nah, ini seperti ini.
Nah, ini kan semuanya mengandung suku ini ketika dt dikuadratkan, ini dt dikuadratkan, ini dt dikuadratkan. Nah, maka boleh keluar ya. Atau bisa saya tulis ulang begini saja. Berarti dt kuadrat minus 1/c kuadrat. Ini boleh saya tulis dengan vx kuadrat, ada dt kuadrat seperti ini ya. Ditambah vy dt ini kuadrat ditambah dengan vz kuadrat dt kuadrat. Nah, semua komponen dt ini saya keluarkan. Jadi kan boleh saya tulis begini. Ini dt kuadrat min dt ya, dt kuadrat per c kuadrat sama dengan ini komponen ve kuadrat tambah vy kuadrat tambah vz kuadrat seperti ini ya. Ini yang menjadi komponen kecepatan. Jadi ini yang dikuadratkan ya. Kemudian dt-nya boleh saya keluarkan. Jadi dt saya keluarkan, ini tinggal 1, kemudian sisi ini menjadi min 1/c kuadrat dikalikan v seperti ini. Nah, ini yang tidak lain berubah menjadi persamaan 1.92. Jadi didapatnya dari situ. Semoga teman-teman tidak bingung. Nah, kalau kita sudah bisa mendefinisikan d tau kuadrat, nah, kemudian kita sederhanakan. Ini bentuk finalnya. Nah, suku ini kan tidak lain adalah nilai gamma ya. Gamma tadi kan didefinisikan sebagai v kuadrat 1 min v kuadrat per c kuadrat pangkat setengah, begitu ya. Maka suku inilah yang kemudian muncul di sini menjadi sepergamma. Nah, kenapa sepergamma? Karena gamma itu sebenarnya besarnya gamma. Jadi kalau kita definisikan gamma itu adalah 1 per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat. Jadi kalau ini pangkatnya justru positif, ini kan di bawah itu artinya pangkatnya minus setengah, ini pangkatnya setengah ya, tinggal menjadi 1/4 begitu ya, tinggal dt. Jadi mudah dipahami. Dilanjutkan, kemudian gamanya kita sudah peroleh seperti ini. Oke, terus kemudian kalau kita sudah mendefinisikan tadi, akhirnya kita menemukan bagaimanakah vektor kecepatan 4 kontravariannya. Jadi kalau melibatkan waktunya bagaimana gitu ya. Maka kita definisikan vektor kecepatan kontravariannya atau v mu begitu ya. V mu tidak lain adalah dx mu per d tau. Nah, kemudian dx mu itu bisa kita turunkan terhadap dt, kemudian dt diturunkan terhadap d tau. Nah, kemudian setelah ini kita jabarkan lagi. Oh, dx per dt ini tidak lain adalah suku dari kecepatan. Kemudian, nah, dt per d tau itu memunculkan yang mana? Memunculkan persamaan di sini. Jadi kalau teman-teman x mu-nya kan sudah ada dari persamaan sebelumnya. Jadi persamaan sebelumnya tadi tentang vektor koordinat 4 kontravarian kan tadi mendefinisikan, kita ingat lagi persamaan 1.84. Jadi 1.84 tadi kan menyatakan x mu gitu ya. X mu itu tidak lain adalah ct kemudian koma vektor r seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita turunkan ini terhadap d tau, kan tadi kita sisipi dengan dt terlebih dahulu. Maka ya kita turunkan yang pertama, bentuknya sudah berubah jadi seperti ini. Nah, dt per d tau-nya, loh Bu, dt per d tau-nya berubah jadi apa? dt per d tau-nya berubah menjadi gamma. Jadi kalau teman-teman lihat dari sini, dari persamaan ini, jadi 1.93 itu kan kita ketemunya d tau tidak lain adalah dt per gamma. Jadi kalau saya mencari dt per d tau itu kan sama aja dengan seperti ini. Berarti gamma saya pindah ruas ke kiri, gamma tidak lain dt per d tau. Nah, ini yang kemudian kita sisipkan ke persamaan 1.95. Nah, jadi dt per d tau-nya kita substitusikan dengan nilai gamma. Kemudian d per dt ct, r vektor. Nah, terus kita turunkan saja. D per dt mengenai ct tinggal c. Kenapa begitu? Ini kan ada satu komponen waktu. Nah, komponen waktu kita turunkan terhadap waktu ya sama dengan angka 1 kan? Sehingga tinggal c-nya saja. Kemudian, nah, komponen ini mengenai r ya, komponen ini mengenai r. Itu kan tidak lain dr per dt lah. Dr per dt siapa? Dr per dt tidak lain adalah
V. Jadi didapatnya persamaan 195 itu seperti itu. Oke, semoga teman-teman tidak bingung ya. Jadi caranya dikenai dulu satu persatu. Jadi kalau saya jabarkan itu boleh persamaan suku ini ya. Persamaan ini itu boleh dituliskan dengan seperti ini. Jadi gamma dalam kurung D CT per DT. Kok kurang rapi. Nah, oke. Nah, kita coba tuh definisikan di sini aja. Jadi kalau saya punya penjabarannya tadi gamma begini, gamma dikalikan dengan D per DT CT, R begini ya, ini vektor. Maka gamma ini saya kalikan D per DT kena CT, kemudian D per DT kenanya R. Nah, ini karena ada C maka tinggal C saja. Ada T maka diturunkan terhadap T tinggal C saja. Nah, terus kemudian di R per DT tidak lain adalah vektor kecepatan. Jadi penjabarannya seperti itu persamaan 1.95. Nah, ini penjabaran 1.95. Terus kemudian sedangkan komponen vektor kecepatan 4 kovariannya dapat diperoleh dari kontravariannya dengan cara menggunakan tensor metrik kovarian pada persamaan 185 sampai dengan 186. Nah, 185 sama 186 itu seperti apa ya? Kalau kita mau mencari vektor kovarian begitu ya, dari kontravarian ya kita kalikan dengan metrik rank 2 kovariannya dulu. Jadi kita kalikan metrik rank 2 kovariannya terhadap metrik kontravarian sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jadi V mu tidak lain adalah eta mu nu begitu dikalikan V nu. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah gamma, negatif C dikalikan gamma dalam tanda kurung minus C, V vektor. Oke, semoga teman-teman tidak bingung. Loh Bu, di sini kok memunculkan tanda negatif, begitu ya? Nah, jadi bagaimana cara mencari persamaan 1.98? Jadi kita ingat lagi bagaimana komponen tensor metrik rank 2 untuk kovarian. Jadi tadi itu komponen metriknya itu hanya akan memiliki nilai ketika nilai mu, ini kok nggak bisa ya? Ya, jadi mu itu sama dengan nu. Jadi nilainya berapa saja? Nah, ketika eta 00 itu memiliki nilai minus 1. Kemudian ketika etanya sama dengan 11 memiliki nilai 1. Nah, ini juga sama dengan eta 22 sama dengan eta 33. Jadi semuanya nilainya adalah 1 kecuali ini. Jadi kalau kita tuliskan kan komponennya adalah 00 itu kan suku waktunya. Jadi di sini ini adalah untuk komponen 00. Jadi komponen yang lain mana? Komponen yang lain adalah ini. Kecepatan di sini ya. Kemudian, nah, karena komponen yang pertama itu dikalikan dengan negatif 1, maka muncul tanda negatif di sini. Sedangkan untuk komponen yang lain kan tadi sama dengan V di sini. Kemudian eta mu nu-nya juga nilainya sama dengan 1. Maka ya ketika eta mu nu dikalikan dengan itu V di sini untuk komponen vektornya ya sama dengan V. Maka didapatnya seperti ini. Jadi muncul negatifnya dari sini sebenarnya. Ya. Karena eta 00 itu tidak lain sama dengan negatif 1. Sementara itu, jadi bawahnya ini, sementara untuk vektor kecepatan 4 ya. Jadi ini bukan vektor kecepatan 4, saya nyebutnya ini lebih tepatnya itu vektor momentum 4 gitu ya. Vektor momentum 4 kontravarian. Jadi kalau ini perlu direvisi, jadi ini bukan kecepatan tapi momentum begitu ya. Jadi vektor momentum 4 kontravarian P mu-nya bagaimana? Maka P mu didefinisikan sebagai massa dikalikan dengan kecepatan kontravarian. Kecepatan kontravariannya tadi mana? Kecepatan kontravarian ini tadi persamaan 1.95 begitu ya. Kemudian kita masukkan massa dikalikan gamma persamaan 1.95 kita substitusikan C, V, terus kemudian kita hitung komponennya. Jadi massa gamma C kuadrat C begini
gamma MV, begitu ya. Kenapa kok perlu seperti ini? Agar ini menjadi bentuk dari energi. Jadi sebenarnya kan ini tinggal M gamma C, begitu ya. Aslinya kan ini harusnya menjadi gamma M C begini. Nah, agar memiliki bentuk energi bagaimana? Energi itu kan kita peroleh energi total itu kan tidak lain kan harusnya itu gamma M C kuadrat. Nah, maka agar muncul kuadratnya pada C-nya gimana ya? Tinggal kita kalikan C per C aja. Nah, seperti ini, sorry. Saya kelewat. Nah, jadi tinggal dikalikan C per C seperti ini. Nah, maka kan bentuknya menjadi ini ya, gamma menjadi gamma M C kuadrat per C. Lah ini tidak lain menjadi apa ya? Tidak lain menjadi bentuk energi dibagi dengan C. Nah, seperti ini. Kemudian suku di sini ini tidak lain menjadi momentum. Momentum pada vektor 3. Jadi kalau di sini dia disimbolkan seperti ini, artinya ini momentum vektor 3. Tapi kalau ada simbol atasnya seperti ini, maka dia itu bisa jadi vektor kontravarian. Jadi perbedaan dalam menulisnya begitu. Oke, sudah ya, semoga paham. Nah, kemudian energinya tadi sudah saya definisikan. Nah, akhirnya kita bisa substitusikan ini. Substitusikannya suku mana saja? Ada suku energinya di sini. Kemudian suku momentum 3-nya hanyalah ini. Jadi suku yang mana? Ya, suku yang bagian kedua ini. Ya gamma mu V, begitu ya. Nah, hasil dari persamaan 1.98 dan 1.99 ini berturut-turut bersama akan menjadi, nah ini, berturut-turut bersama dengan 1.26 dan 1.21. Jadi hasilnya maksudnya di sini sama begitu ya, 1.26, 1.21. 1.26, 1.21 itu apa? 1.26 dan 1.21 itu sebenarnya tidak lain adalah persamaan energi dan momentum yang kita hitung dengan menggunakan pendekatan energetika. Jadi kalau teman-teman ingat pembahasan kita sebelumnya, kita kan sudah mendefinisikan persamaan momentum dan energi begitu ya dengan pendekatan energetika. Nah, hasilnya juga sama, maka bentuk energinya ya sama dengan gamma mc kuadrat, kemudian bentuk momentumnya ya sama dengan gamma mv begini. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah ketemu momentum 4 kontravariannya. Nah, bagaimana mencari kovariannya? Ya tinggal sama seperti mencari kecepatannya tadi. Jadi kita kalikan begitu ya, metrik range keduanya untuk kovariannya dikalikan dengan bentuk kontravariannya. Jadi kontravariannya karena yang kita mau cari adalah momentumnya, begitu ya. Momentum kovariannya, maka ya tinggal kita masukkan di sini. Dengan mu nu-nya sama seperti tadi konsepnya. Mu nu itu akan memiliki nilai ketika nilai dari mu dan nu, eta mu nu akan memiliki nilai ketika mu dan nu memiliki nilai yang sama. Nah, nilainya mana ya? 00, 11, 22, 33 tadi. Nah, kemudian kita coba masukkan begitu ya. Jadi sama seperti tadi, komponen 00-nya akan memberikan tanda negatif. Nah, di sini sama seperti tadi. Jadi karena si eta mu nu ini memiliki 4 nilai. Jadi -1 ketika nilainya etanya adalah 00 begini ya. Kemudian dia adalah 11, eta 22 sama dengan eta 33 punya nilai sama dengan 1. Maka komponen ke 0-nya ya ini akan memiliki nilai negatif, muncul tanda negatif di sini. Nah, makanya muncul nih dari P nu kan gini. P nu tadi kan rumusnya adalah E per C begini ya. Nah, seperti ini. Maka ketika dikenai ya komponen ke 0-nya mana? Komponen ke 0 yang ini, 00 di sini, maka 00 ini muncul tanda negatif di sini. Kemudian yang selanjutnya komponen 1, 2, 3-nya atau ketika nilainya itu untuk mu nu-nya 1, 1, 2, 2 dan 3, 3, maka nilainya ya tetap menjadi P karena persamaannya hanya sama dengan 1 di sini. Ya, pengalinya 1. Menjadi seperti ini. Semoga tidak bingung ya. Terus kemudian, nah, kalau kita sudah bisa mendefinisikan kecepatan, kita sudah bisa mendefinisikan momentumnya baik kovarian maupun kontravarian, nah kita coba definisikan besaran yang lain, ya ini gaya. Jadi kita definisikan besaran gaya kontravarian atau F
mu. Nah, komponennya bagaimana? Gaya itu kan didefinisikan dari turunan dari momentum terhadap selang waktu begitu ya secara umum. Cuman karena ini adalah terhadap vektor 4, maka turunannya bukan menggunakan waktu tapi menggunakan d tau. Nah, itu nanti yang akan kita dekati dengan waktu untuk suku koordinat, bukan suku koordinat, tapi untuk bagian ya vektor yang untuk 1, 2, dan 3. Untuk vektor ke-0-nya berapa? Vektor ke-0-nya hanyalah yang mau masuk ke waktu yang tadi. Jadi coba kita turunkan, misalkan di sini ya. Jadi untuk kontravarian gayanya, kontravarian vektor 4 gayanya itu sama dengan d p mu per d tau. Begini kan? Kemudian kita sisipi dt ya. Jadi nanti muncul dt di sini. Nah, dt per d tau itu tidak lain adalah gamma. Jadi teman-teman jangan lupa suku ini menjadi gamma. Ini tidak lain tadi sudah kita peroleh nilainya adalah gamma. Kemudian dp per d tau. P tadi apa? P tadi untuk kontravarian kan rumusnya ini. E per C, P. Begini ya. Maka kalau saya tuliskan, ini kita jabarkan. Ya. Berarti gamma begini, maka ini muncul D dalam tanda kurung D, kemudian E per C, ini ya, E per C diturunkan terhadap dt. Kemudian koma dp begini per dt seperti ini ya. Ini diturunkan terhadap t, ini suku c-nya ini pindah ke depan. Nah, ini yang menjadi begini. D, kemudian e per dt begini. Suku c kan hanya konstanta, maka boleh keluar di bagian sini. Kemudian, nah, turunan momentum terhadap waktu menjadi apa? Momentum terhadap waktu itu tidak lain adalah gaya. Jadi ini tidak lain adalah gaya. Nah, seperti ini. Ini yang menjadi persamaan 1.101. Nah, sehingga kita bisa definisikan maka gaya untuk 3 vektornya, gaya 3 begitu ya, atau yang gaya yang kita kenal biasa itu ya didefinisikannya seperti ini, turunan dari momentum terhadap waktunya. Kemudian, nah, kalau kita sudah bisa definisikan vektor kontravarian, sama seperti tadi kita cari juga gaya untuk vektor kovariannya. Nah, kita carinya dari siapa? Dari si kontravarian. Caranya apa? Dengan kalikan dengan metrik rank vektornya tadi. Jadi, kalikan dengan metrik, istilahnya tadi namanya adalah metrik rank 2 kontravarian dan metrik rank 2 kovarian. Nah, karena kita mau mencari si kovarian begitu ya. Karena kita mau nyari kovarian, maka yang kita kalikan ya rank metrik kovariannya dikalikan dengan ini si komponen kontravariannya. Mau nyari gaya, maka yang di sini ya gayanya. Mau cari momentum, maka ini momentum, di sini juga momentum. Bedanya di sini kovarian, di sini kontravarian, begitu ya. Nah, sama seperti tadi muncul negatif pada suku ke-0. Suku ketiga lainnya mana? Suku ketiga lainnya tetap, karena pengali eta mu-nya tadi kan negatif 1 untuk 00 ya. Tidak sulit ya, sama seperti ini tadi, tinggal diberi negatif begitu saja, negatif begitu koma F. Oke. Nah, kemudian perkalian inner produk antara vektor kontravarian dan kovarian ini akan menghasilkan satu skalar. Jadi, kalau teman-teman ingat di materi tentang tensor begitu, sedikit kita mengenal begitu saja. Nah, ketika kita kalikan lah ada 2 vektor kovarian dan kontravarian kita kalikan, maka hasilnya adalah suatu skalar. Kita misalkan di sini yang kita masukkan adalah kecepatannya, begitu ya. Jadi tadi kan kita peroleh kecepatan kovarian dan kontravarian. Kecepatan kovariannya adalah gamma min C, V, sedangkan kontravariannya adalah gamma C, V. Gammanya bisa kita keluarkan begitu ya, minus gamma. Kemudian, loh Bu, kok berubah menjadi seperti ini? Kok bisa berubah menjadi seperti ini? Ya tinggal teman-teman kalikan saja. Komponen ke-0 dikalikan dengan komponen ke-0. Jadi kalau kita tulis panjangnya, Nah, kita tulis ke-0-nya, berarti di sini saya peroleh gamma kuadrat, begitu ya. Vektor ke-0-nya dikalikan vektor ke-0-nya kan ini kalikan ini, berarti minus C kuadrat begini ya. Kemudian ini dikalikan ini ketemu V kuadrat ya, koma
V kuadrat. Nah, karena ini perkalian dot ini maka merubah menjadi positif. Jadi sama halnya seperti teman-teman kalau kita ngalikannya dot produk, misalkan saya punya I 2I ditambah 3J ditambah 4K begini, terus dikalikan dengan I tambah 2J tambah 1K, maka kan yang dikalikan hanya ketika vektor satuan sama. Nah, di dalam perkalian kontravarian juga sama. Ini kan komponen ke 0, maka dikalikannya dengan komponen ke 0. Karena dot produk ya, inner product. Terus kemudian komponen 1, 2, 3 dikalikan dengan komponen 1, 2, 3. Maka di sini komponen ke 0 itu min C dikalikan dengan C. Hasilnya ya C kuadrat ditambah begitu ya. Hasil perkalian komponen yang lain. Komponennya yang lain mana? Ya V di sini. V dikali V. Ini kan tidak lain tadi vektor 3-nya ya. Vektor 3 kali vektor 3 ya sama dengan vektor 3 kuadrat begitu. Maka kalau saya tulis ya menjadi persamaan seperti ini. Negatif ini ya. Kemudian ditambahkan dengan suku ini. Kemudian nah, agar bisa keluar begitu ya. Ini ada C-nya, C kuadrat di sini tidak ya, beri aja dengan cara bagaimana? Kalikan dengan C kuadrat per C kuadrat, tinggal nanti ini suku minus gamma kuadrat C kuadrat kita keluarkan di sini ya. Kemudian suku depan ini tinggal angka 1, suku belakang minus V kuadrat per C kuadrat. Lah ini tidak lain menghasilkan nilai dari C kuadrat. Lah ini itu berapa nilainya? Lah ini kan tidak lain adalah sepergamma. Ya, sepergamma kuadrat. Jadi kalau tadi, jadi kalau bingung teman-teman ya, gamma tadi kan 1 per akar begini ya, 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti kalau saya pengen nyari sepergamma, berarti sepergamma tidak lain adalah ya ini, 1 min V kuadrat per C kuadrat pangkat minus setengah, pangkat setengah, tidak pakai minus. Oke. Nah, oke. Kemudian, nah kuadratnya bagaimana? Sepergamma kuadrat ya sama dengan ini 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lah ini yang saya masukkan. Jadi kalau kita jabarkan saya tulis di sini minus gamma kuadrat C kuadrat dikali dengan sepergamma kuadrat. Sepergamma kuadrat coret. Nah, hasilnya maka tinggal min C kuadrat seperti ini. Ya, pelan-pelan sedikit-sedikit nanti insya Allah paham. Memang matematisnya cukup rumit tetapi ya kita cukup harus belajar mengenal begitu ya. Nah, kalau ini kan perkalian inner product dari besaran kecepatannya ya. Bagaimana terkait dengan vektor momentumnya? Juga sama kita kalikan. Nah, hasilnya bagaimana? Ya tinggal kita kalikan ke 0 dengan komponen ke 0, terus komponen 1, 2, 3 dengan komponen 1, 2, 3. Ini perkaliannya berarti minus EC dikuadratkan begitu ya, negatifnya keluar boleh, kemudian P kuadrat. Nah ini tidak lain apa? Tidak lain yang menjadi minus MC kuadrat. Oke, dijabarkannya bagaimana? Masukkan nilai dari E dan P. Jadi kalau teman-teman mau ini masukkanlah nilainya dengan mensubstitusikan nilai E. Jadi kita coba hitung saja begitu ya. Jadi kalau kita ingat kembali begitu, nah apa sih hubungan E sama P? Jadi kalau teman-teman ingat begitu ya, nah ini kan persamaan ini kan menjadi suku, bisa kita tulis menjadi min negatif E kuadrat per C kuadrat ya, ditambah dengan P kuadrat seperti ini. Nah, kita ingat dulu bentuk nilai E. Jadi, pada pembahasan energetika, E itu kan tidak lain begini ya, E kuadrat itu diperoleh dari P kuadrat per C kuadrat ditambah M kuadrat, terus kemudian C pangkat 4 seperti ini. Semoga saya tidak salah. Nah, kalau saya ini E kuadrat per C, maka suku ini saya bagi begitu dengan C kuadrat. Kemudian kan sama aja dengan suku ini saya bagi dengan C kuadrat. Maka bentuknya menjadi apa? Yang menjadi P kuadrat ditambah dengan M kuadrat C pangkat 2. Ini yang kemudian teman-teman substitusikan ke dalam persamaan ini. Jadi kita substitusikan, caranya ya tinggal kita masukkan. Berarti suku negatif dalam tanda kurung P kuadrat begitu ditambah M kuadrat C kuadrat. Kemudian ditambah dengan P kuadrat. Nah ini ada negatif P kuadrat ditambah P kuadrat, habis ya, sisanya mana? Tinggal negatif masuk ke sini menjadi negatif M C
kuadrat, M kuadrat, C kuadrat. Ya, inilah cara untuk mendapatkan persamaan 1.105. Nah, kemudian kita coba turunkan ini persamaan dari 1.14 untuk mengetahui bentuk ini. Jadi ketika turunan dari persamaan 1.04 kita peroleh, misalkan kita turunkan terhadap d tau begitu ya, d tau M V mu nu V mu begitu ya, ini vektor kovariannya, ini vektor kontravariannya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya tidak lain adalah ini. Loh, kok di sini bisa menjadi F mu? Loh, kok di sini bisa F mu juga? Nah, caranya adalah gini. Ketika d tau begitu, d tau ini mengenai suku dari kovarian, maka menghasilkan gaya kovarian. Jadi kalau teman-teman ingat, ini kan tidak lain menghasilkan ketika turunan kecepatan terhadap waktu itu kan menjadi percepatan ya. Jadi percepatan itu tidak lain kan merupakan massa. Jadi kalau massa dikalikan percepatan jadi gaya. Nah, ini coba kita kenai. Kita coba jabarkan begitu ya. Jadi ketika kita kenakan dulu untuk suku depan, karena ini perkalian ya, kita kenakan dengan suku depan. Jadi M-nya saya keluarkan begitu, kemudian D per D tau saya kenakan dengan vektor 4 dari kecepatan kovarian. Seperti ini ya. Maka kan vektor kontravariannya tetap V mu. Nah, ini suku ini kan menjadi massa, kemudian dikalikan dengan kecepatan ya, massa dikalikan kecepatan ini, turunan kecepatan terhadap d tau itu tidak lain yang berubah menjadi F mu. Nah, kemudian yang lain bagaimana? Nah, yang lain juga sama. Kalau suku yang kedua ini saya kenakan begitu M, kemudian ini vektor kecepatan kovariannya tetap, yang kita turunkan kontravariannya begini. Nah, ini kan juga sama, massa dikalikan ini menjadi gaya, maka muncul gaya di sini. Nah, kemudian teman-teman ingat kembali sebelum-sebelumnya, ternyata gaya ini turunan dari gaya ini, bentuk kontravarian dan kovarian dari bentuk gaya dan kecepatannya kalau kita substitusikan kan seperti ini. Gamma ini ya, ini tidak lain adalah bentuk gayanya. Ini adalah F mu, ini adalah kovarian mu-nya, ini adalah kovarian kecepatannya, ini adalah gaya kontravariannya. Ya, maka ketika kita kalikan ternyata menghasilkan suku 2 gamma dikalikan ini. Nah, oke, semoga tidak bingung. Ya, tinggal dikalikan gamma kuadrat keluar begitu ya. Kemudian negatif DE per C dt dikalikan gaya V. Kemudian ini juga sama, tapi muncul tanda negatifnya, jangan lupa. Jadi ada negatif di sini, negatif di sini. Nah, kemudian negatif di sini kan dikalikannya hanya dengan inner produknya itu dengan suku ke nolnya juga. Ini ya. Maka tidak lain ini negatif C dikalikan ini. Jadi kalau bingung begitu ya, oh kok iso tiba-tiba begini Bu. Nah, caranya gini. Ini adalah suku ke nol, ini adalah suku ruang tiganya. Maka yang kita kalikan ya suku ke nol dengan suku ke nol. Jadi kalau saya kalikan, panjangkan begitu, saya hapus saja. Sudah ya, ini tadi tidak terlalu penting. Nah, oke. Kita coba kalikan. Maka kalau saya kalikan gamma jadi gamma kuadrat ya. Gamma kuadrat. Kemudian suku ke 0 saya kalikan dengan suku ke 0. Suku ke 0-nya yang mana? Yang ini. Maka hasil perkaliannya tidak lain adalah C. Jadi C dikalikan dengan negatif DE ya, C dt. Maka C-nya hilang. Nah, seperti ini. Kemudian vektor keempatnya siapa? Vektor keempatnya F ini dikalikan dengan ini. Ya sudah, perkalian berarti ini F begini ya, dot V begini. Oke. Ini boleh saya tukar depan belakangnya, kok ini tidak? Karena ini adalah skalar, jadi perkalian depan belakangnya nggak ngaruh. Tapi kalau dia vektor seperti ini ya, perkalian depan belakangnya berpengaruh. Jadi tetap yang di awal ini kita tulis di awal, yang kedua ditulis
di setelahnya begitu ya. Ini juga sama, yang suku ini berarti gamma kalikan gamma, gamma kuadrat begitu. Ini negatif C dikalikan dengan DE per C dt begini, koma. Terus kemudian, nah ini adalah di sini V dot produk dengan F. Nah, oke. Terus kok ini boleh Bu ditukar Bu? Lah ini kok hasilnya jadinya malah V dot F. Nah ini boleh karena ini dot produk itu depan belakangnya atau vektornya boleh kalian tukar depan belakangnya. Beda nanti kalau cross product ya, jadi hati-hati. Kalau untuk kasus dot product jadi tidak masalah. Nah ini kan tidak lain menjadi gamma kuadrat, ini menjadi negatif begitu ya, DE per DT. Kemudian ini F dot V. Kemudian suku yang ini gamma sama negatif DE per DT ya. Ini boleh saya tukar begini ya, dot V. Nah ini kan sama dengan ini, maka muncul suku 2. Jadi karena ini sama, kita naikkan sedikit. Nah karena dia sama, berarti saya boleh tuliskan berarti ya 2 gamma. Nah suku negatif DE per dt, f dot v begini ya. Nah seperti ini, jadilah persamaan 1.106. Oke, semoga teman-teman tidak bingung karena tulisannya nyampur. Nah setelah kita tahu bentuk persekaliannya, maka kita bisa dapatkan ini. Oh persamaannya kan tadi sama dengan 0 ya, karena ini sama dengan 0 harusnya ya, begitu harusnya. Berarti suku ini kan sama dengan 0 ya, atau kita bisa tuliskan ini, saya lanjutkan di bawah sini ya, 0 sama dengan 2 gamma, ini terang kuadrat tadi saya, 2 gamma kuadrat, kemudian negatif DE per DT begini, koma F dot V seperti ini sama dengan 0. Maka saya boleh katakan berarti turunan energi terhadap waktu itu tidak lain adalah menjadi perkalian gaya dikalikan kecepatan. Biar gak bingung. Nah, jadi inilah yang kemudian membantu kita untuk mendapatkan persamaan 1.107. Jadi karena persamaan ini sama dengan 0, maka ya suku ini penjumlahannya begitu ya, sama dengan ini. Ini ini karena sudah perkalian dot product, maka ini hasilnya harusnya plus. Ini juga dot product harusnya plus. Oke. Ya, ini sama dengan plus, Nah, ini sama dengan plus. Nah, seperti ini. Jadi dijumlahkan. Nah, oke. Jadi kalau dia sama dengan 0, berarti kan boleh saya tulis ini tadi, negatif DE per DT ditambah dengan F gini dot V begini ya, sama dengan 0 ya, sama dengan aja DE per DT tidak lain adalah vektor V dikalikan V ini. Nah ini menjadi seperti ini. Semoga teman-teman paham. Oke, kemudian coba kita terapkan dengan hasil di atas, maka vektor gaya 4 kontravarian dan kovarian secara berturut-turut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah ini adalah bentuk rangkumannya begitu ya. Jadi ini vektor kontravariannya tidak lain ya gamma, kemudian DE per DT nya kita ganti menjadi perkalian F dikalikan V begitu per C. Kemudian ini kontravarian kovariannya juga sama, kita gantikan jadi suku-suku tadi yang memuat DE per DT begitu kita gantikan. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita terkait dengan metode lain dalam penurunan bentuk eksplisit besaran-besaran fisik relativistik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada salahnya bisa disampaikan begitu ya, pembenaran untuk perbaikan video kedepannya. Kemudian pada video selanjutnya kita akan membahas bab baru begitu tentang transformasi pada koordinat 4 juga, masih membahas vektor 4, tetapi kita fokuskan pada transformasi Lorentz untuk kaidah vektor 4. Oke, cukup sekian saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.